hari ini Kau pertemukan kembali kami dalam ruang Zoom ini. Berkati kami, buka pikiran kami supaya kami bisa berdiskusi dengan baik dan ada hal-hal baik juga yang bisa kita ambil dari hasil diskusi kita pada malam hari ini. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar apa yang kami bicarakan pada malam hari ini bermanfaat untuk bisnis kita di bulan September ini. Semua ini kami serahkan kepadamu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, yuk kita mulai ya. Iya, nah September ini September yang luar biasa, yang selalu orang menyebutnya September ceria ya. Aduh. Nah ini kita mau mulai karena kemarin ada, dua orang nih ya, Kak Friska sama Kak Elis. Saya mau nodong cerita dapet apa dari acara Evolve kemarin. Nah, kalau saya udah denger, tapi ini teman-teman yang lain kayak Bu Maria, Bu Joisa kan belum denger. Rizka dulu tuh. Ya, Kak Friska dulu juga boleh. Kurang lebih sama Rizka. Jangan Langsung sama sendiri-sendiri aja. karena pasti dapat sesuatu vibe-nya tuh sendiri-sendiri kan. Ya, silakan Kak Fris. Dapat Oke. apa dari acara Evolve kemarin? Ya, terima kasih waktunya. Terima kasih juga dikasih kesempatan untuk hadir di Evolve kemarin. Sebenarnya sih janjian sama Kak Lisnya itu hari Minggu aja kita mau datang, gitu kan. Tapi karena hari Sabtu hari saya nganter anak saya untuk balik ke kos, kebetulan juga di daerah situ berdekatan, jadi saya datang sama anak saya. Harapannya sih anak saya itu bisa ikut gitu kan. Tapi karena ya itu ya efek kelamaan di rumah, terus ya rada ngambek-ngambek apa segala macam, jadinya malah nggak maksimal gitu untuk diajak. Eh, eh, tapi dia ngeliat sih bahwa vibes-nya sih positif. Dia bilang bagus sih katanya gitu. Dia cuman komen begitu aja. Jadi di hari Sabtu tuh saya nggak masuk ke dalam, jadi nggak dapat apa-apa. Jadi bener-bener efektifnya tuh di hari Minggu bareng sama Kak Lis. Kita tuh jalan dari jam 8 pagi ya Kak Lis ya. Jam 8 pagi kita nyampe, berangkat dari Cibubur, terus kita sampai di BSD itu ya jam setengah 10 kemarin itu ya hari pertama kita dapat dompet sama dapat Propo Elix yang 60 gitu kan. Udah tahu dong harganya berapa, itu jadiin souvenir buat kita gitu kan. Terus hari yang kedua itu kita dapat headset ya. Jadi tapi itu malah jadi diambil sama anak karena memang anak-anak sekarang itu kan nggak pernah lepas ya dari kuping gitu kan headset itu. Jadi memang bener-bener nggak kaleng-kaleng lah istilah anak sekarang tuh kalau HDI punya acara gitu kan. Jadi semuanya itu memang top banget, kualitasnya juga oke banget. Itu kalau dari sisi souvenirnya. Terus begitu datang, saya lihat banyak orang tuh pakai tas tas belanja gitu kan. Tapi tas belanjanya bukan tas belanja yang HDI biasa kita itu beli gitu kita beli produk gitu kan. Terus kita juga karena bawa souvenirnya rada banyak, terus saya ngajak Kalis, saya bilang gini, Kalis, yuk kita jalan yuk, kita cari stem gitu kan. Akhirnya kita nyari stem, terus yang kita disuruh foto, terus kita posting di IG, terus kemudian ke Biskin, kita harus posting juga Biskin, terus ke HDI Learn gitu kan, terus kemudian kemana lagi ya Kak, yang kemarin kita ada dapat 4 stempel, akhirnya kita dapat tas belanja, itu manfaatnya banyak banget gitu kan. Nah terus karena udah kita dapat tas belanja, kita udah keliling-keliling, kita masuk ke dalam. Nah, pas masuk ke dalam itu pas acaranya Dr. Felix dan istri. Oh enggak deh, kita dari nyanyi-nyanyi dulu ya. Tapi terus kita keluar lagi terus pas itu menurut Coronal itu enterprise tertua ya katanya. Tapi memang udah kayaknya tuh udah susah banget mau ngomong gitu. Jadi istrinya aja yang banyak ngomong. Tapi yang saya dapat
perjuangannya itu luar biasa. Jadi dari dulu dia sampai dia gitu kan. Terus akhirnya 4 anaknya support dia. Terus kemudian dulu dia belum punya tempat untuk ngejalanin HDI ini katanya di Medan. Terus dia itu akhirnya sampai berhenti jadi praktek dokter khusus untuk ngejalanin HDI. Terus si ibu siapa namanya Sinuli apa sih namanya itu si Bu ya Bu Felix itulah bilang kalau misalnya di tahun-tahun pertama itu kita nggak punya rekan kerja yang aktif, jangan sampaikan bahwa selama ya, itu jalan-jalan ke luar negeri nggak pernah pakai duitnya sendiri dan semua jalan-jalannya dia itu dibiayai sama HDI itu. Terus kemudian di Evolve yang ke hari kedua itu ada rekop untuk eksekutif crown ada 4 orang yang apa dinobatkan, dipakaikan jas, dikasih pin, kemudian dikasih plakat juga untuk jadi eksekutif crown yang baru di HDI. Itu acaranya juga bagus banget. Terus kemudian ada Wanda Ponika. Wanda Ponika itu juga bilang bahwa kita semua itu sebenarnya bisa jadi influencer gitu kan. Kita semua itu bisa sih apa HDI ini jadi wadah yang bagus juga apalagi kalau kita misalnya nyampaikan ke teman-temannya sambil kita coba gitu kan. Ya kalau misalnya video kita buat nggak ada yang lihat ya nggak apa-apa. Jadi sebenarnya message-nya tuh kurang lebih sama ya. Jadi message-nya tuh tetap terus berjuang, tetap lakukan secara konsisten itu aja sih. Si Wanda Ponika juga hal yang sama. Dia bilang saya itu ibu rumah tangga, tapi bisa juga seperti ini. Jadi kalau misalnya ada enterpriser yang di sini semuanya awalnya adalah ibu rumah tangga, ya jangan takut, jangan menganggap remeh bahwa ibu rumah tangga itu nggak bisa apa-apa katanya gitu. Sekarang ini kalau saya ngadain event, itu semua anak-anaknya juga malah jadi support dia bilang gitu. Terus kemarin itu Wanda Ponika juga ulang tahun, kemudian sama Mr. Brandon diucapin, dikasih kue ulang tahun, dan dia surprise banget dan happy kelihatannya. Setelah itu, apa ya, ya lebih ke happy-happy sih, gitu kan. Ada beberapa yang saya dan Kak Lis miss gitu, nggak ikut. Bukan nggak ikut di dalam karena kitanya jalan-jalan, tapi karena kita tuh belanja. Jadi pada saat Evolve itu kan memang ada promo-promo yang hanya ada di situ dan itu antriannya panjang banget gitu kan. Jadi kita kehilangan acara yang ada di dalam. Ternyata di dalam itu ada yang kita di antrian calling ke temennya di dalam, "Lagi apa sekarang? Acaranya apa?" Gitu kan. "Oh, lagi The Best Costume," katanya gitu. Oh ya, jadi kita tahu, tapi kita nggak di dalam. Ya itu aja sih. Jadi yang saya dapat apa ya? Saya itu harus konsisten melakukan ini yang sudah disusun itu harus dilakukan. Jangan jangan apa jangan sampai lepaslah mimpi yang sudah kita buat, goals yang sudah kita tentukan, itu yang harus kita capai. Itu aja sih. Wow, Dari saya mantap mungkin bisa banget. ditambah sama Kak Alis. Ya, sekarang Kak Lis cerita. Ya, Kak, terima kasih silakan. atas waktunya. Em, aku kebetulan kan baru pertama ini saya ikutin gitu kan. Kita ngambil stem dulu, yo ngambil stem. Udah gitu. Senang kesan pertama yang dilihat mewah, mewah. Wow, makanya saya foto-foto. Yang penting foto-fotonya dulu. Mewah, bagus. Kak Elis ada ininya, ada di Eh laptop nggak fotonya? Nggak ada ya? kalau saya sukanya memang sama
nggak ada di handphone. Tab Oh, oke. Kalau itu bisa kasih lihat ya. di handphone. Iya, senang. Pas ke dalam, ya ada fotonya di Facebook, teman-teman udah pada komen Facebook sama IG, udah pada nge-like gitu. Terus? Eh, itu bukan sih? Iya kan, itu kan? Nah, yang orang Batak. Iya benar. Kata dia jangan jangan menyerah pokoknya gitu. Jangan menyerah, jangan berhenti, pokoknya fokus, harus fokus sama impiannya. Harus fokus sama impiannya gitu. Emang kita pasti ngalamin yang rasanya ngalamin, aduh males nih atau ditolak, bikin kita nggak semangat. Tapi harus terus gitu, nggak boleh ya. Yang desainer itu Wanda kan, Wanda atau Winda, Wanda ya. Dia bagus, maksudnya buat aku dia good influencer untuk aku. Karena dia seorang ibu rumah tangga, tapi bisa berkarya gitu loh, bisa berprestasi. Jadi buat kebanggaan anak-anaknya gitu. Aku seneng kayak gitu. Aku sedikit banyak kayak pengen sedikitnya pengen nih, tentunya di bidang lain, nggak sama kayak dia desainer gitu, enggak. Tapi walaupun di bidang lain, tapi tetap tetap pengen seperti dianya tuh ibu rumah tangga, tapi bisa bisa ngalahin istilahnya berumah tangga justru harus bangga kita ngurus anak, tapi juga tetap bisa Berkarya. maju, tetap bisa berkarya, berkembang. Berkarya itu. Aku nambahin itu aja. Terus aku senangnya ketemu Kak Sari sama si Lisa. Karena kan selama ini cuma di Zoom. Pas ketemu, oh kaget. Eh, seneng lah, seneng kan. Biasa cuma ketemu di laptop, sekarang ketemu langsung. Terus? Jadinya seneng. Ya ngobrol, akhirnya kita ngobrol. Terus aku nanya, eh, Mbak Sari udah diamond ya? Udah ya kan ya. Terus gimana tuh caranya? Kok bisa sampai gitu? Caranya gimana sih? Aku gitu kan. Nanya. Eh, Terus? ya dia bilang sih harus kita share kesehatan aja gitu loh. Kalau kita tujuannya semata-mata cuma jualan, nanti kalau nggak ada yang beli kita kan kecewa gitu. Nah kita share kesehatannya dulu aja katanya gitu. Nanti berjalannya itu pasti mau dia. Kalau share kesehatan kan kita tujuannya tuh tujuannya harus beda dulu, jangan tujuan mau nyari untung istilahnya. Pasti kita nanti kecewa akhirnya berhenti katanya gitu. Betul. Aku dapat dari Mbak Sarik tuh. Ya oke, itu aja Corona. Mantap. Yes, bener ya. Jadi nyambung motivasinya itu kita itu ingin melayani orang lain ya. Jadi kita pakai HDI ini sebagai pelayanan kita. Lewat produk kita mau melayani orang, yaitu kita itu bukan mau jualan madu, tapi kita itu mau ngajak orang itu untuk sehat. Ya, mau ngajak orang itu sehat. Jadi, maksud saya adalah gini, ketika kita memperlakukan konsumen, itu jangan cuma sekedar begitu sudah jualan Clover Honey-nya terus langsung, oke, sudah selesai. Ya, terima kasih. Besok kalau udah habis beli lagi ya. Tetapi kita kan diajarin ya di training product knowledge bahwa yang namanya kesehatan itu sesuatu yang kompleks ya, karena sangat dipengaruhi oleh yang namanya gaya hidup ya. Jadi kesehatan ini yang faktor yang paling penting itu yang namanya gaya hidup ya. Itu bicara soal yang pertama tuh nutrisi. Nah, saya itu kemarin ya waktu saya sempat jalan bareng sama Cik Melani ya. Cik Melani kalau bisa on cam lebih baik. Nah, saya diingatkan ya bahwa oh iya ya zaman saya kecil dulu waktu nenek saya masih ada, nenek saya itu punya kebiasaan bahwa kalau masak itu bisa 4-5 macam. Jadi macam-macam ya, ada sop, kemudian ada sayur, ada daging ya, bisa bisa ayam, bisa sapi, terus ada juga ikan ya, terus ada apalagi buah. Jadi macam-macam masakannya yang di meja makan. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang,
Wah, udah jauh sekali ya. Zaman sekarang paling tinggal 1-2 menu aja. Itu aja saya ketemu juga banyak ya, rumah tangga yang jarang makan buah. Nah, ini kan termasuk lifestyle. Jadi hari ini tuh banyak orang yang ngejarnya cuman pokoknya enak di lidah, perutnya kenyang. Ya, enak di lidah, perutnya kenyang. Tapi kecukupan nutrisinya itu sangat jauh dari tercukupi. Nah, itu termasuk lifestyle yang merugikan kesehatan. Lifestyle berikutnya apa? Sering begadang, ya. Jadi jam tidurnya ini kurang. Nah, kita kan ilmu kesehatannya mengatakan minimal tuh 6 jam, ya minimal 6 jam. Bagus lagi kalau bisa 7 atau bahkan mungkin 8. Ya, tapi minimal tuh 6 jam. Dan kalau bisa di antara jam 12 sampai jam 2 atau jam 3 ini sudah dalam kondisi tidur lelap. Nah, itu akan lebih baik. Butuh istirahat ya. Sementara banyak orang yang begadang-begadang gitu ya, tidur mungkin cuma 2 jam, 3 jam. Nah, itu bisa membuat sakit. Yang ketiga, gaya hidup apa nih? Tentang olahraga ya, gerak badan. Nah, kalau dulu tanpa sadar secara alamiahnya itu sudah olahraga. Kenapa? Karena kemana-mana naik sepeda, kemana-mana jalan kaki. Nah, hari ini orang kemana-mana kan pakainya kendaraan kan, motor, mobil gitu kan. Terus dulu juga pekerjaan itu banyak melibatkan fisik. Sementara hari ini karena kemajuan teknologi, semuanya menjadi begitu mudah. Hari ini orang kerjaannya duduk di depan komputer, di depan laptop berjam-jam. Jadi badannya nggak gerak gitu ya. Padahal ini butuh gitu kan. Banyak apalagi anak-anak zaman sekarang ya. Habis makan, udah tuh duduk sibuk dengan HP-nya ya kan. Paling nanti berdiri sebentar ke toilet, ke kamar mandi, nanti balik lagi, duduk lagi, berjam-jam lagi. Nah, seperti itu ya. Terus lagi yang keempat apa? Yang kita harus perhatikan adalah kesehatan pikiran dan kesehatan hati ya. Jadi pikiran dan hatinya juga harus dijaga gitu ya. Kalau stres pekerjaan juga tidak boleh stres yang sampai berlebihan ya. Kemudian juga hati-hati dengan yang namanya iri, dengki, sakit hati, kepahitan, dendam. Nah, itu juga merugikan kesehatan gitu ya. Jadi obatnya ya sederhana kok. Kalau kita punya rasa apa ya dendam, mungkin rasa benci dengan orang lain, maka solusinya adalah lepaskan pengampunan, ya. Kita maafkan, benar-benar kita relakan, sudah selesai, ya. Dan itu bukan demi orang itu ya, kita mengampuni itu demi diri kita sendiri, oke? Nah itu ya, jadi ini kesehatan, kita melayani orang lain, kita mau bantu untuk orang itu betul-betul bisa sehat. Ingat yang tadi saya cerita, kesehatan dipengaruhi oleh yang namanya gaya hidup. Ya, itu belum lagi kalau kita lihat tentang apa? Radikal bebas. Nah, hari ini ya yang di Jakarta, wah terus lagi heboh soal masalah apa? Polusi. Ya, polusi udara. Tapi sebenarnya bukan cuma Jakarta. Salatiga yang kota kecil juga hari ini banyak sekali ya kendaraan ya, baik motor maupun mobil. Dan itu kan semuanya punya polusi ya. Terus dari makanan kita ya, hari ini sayuran mana sih yang nggak ada insektisidanya? Pasti semua ada kandungan insektisida, pestisida, dan itu merusak kesehatan ya. Terus penggunaan pewarna, penyedap rasa gitu ya, itu merusak juga karena itu radikal bebas gitu. Yang kedua, kita juga punya bisnis HDI. Bisnis HDI ini juga sebagai pelayanan kita ya, di mana ini kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Jadi hari ini PR-nya itu ke diri kita dulu ya. Jadi kayak misalnya hari ini kita sama-sama belajar ini ya, kita nomor satu tuh jangan berpikir gini, tuh kan bagus kan sharingnya Kak Friska tadi, wah coba itu downline-ku si A ikut, bagus itu mestinya dia denger. Wah, coba itu downline-ku si B. Kalau bisa ikut, bagus tuh denger. Gitu ya. Tapi kita lebih berpikirnya gini. Karena hari ini kita semua yang ada di sini, kita belajar. Ya. Jadi, kalau tadi ya, Kak Friska sudah sharing sesuatu yang baik, itu untuk diri kita sendiri dulu. Ya, untuk diri kita sendiri dulu. Karena
nomor satu yang harus berubah itu adalah diri kita dulu. Saya yang harus berubah dulu. Oke, jadi kita nggak bisa ya, kita minta bahwa nanti kalau downline-ku sudah berubah, baru aku berubah. Nggak bisa. Saya yang harus berubah dulu. Saya berubah, nanti seiring perubahan saya, maka bisnis itu akan mulai mengikuti. Ya, jadi sayanya yang berubah dulu. Oke, jadi kalau hari ini tadi ya Kak Friska cerita ya, Dr. Felix dan istri itu awal-awal juga tidak punya orang aktif. Kenapa? Itu awal-awal masa prosesnya untuk dibentuk menjadi seorang leader. Ya, jadi ini sekarang semuanya kembali ya. Kalau pertanyaannya gini, kalau Anda tuh ingin punya orang aktif itu nanti masih lama atau secepat mungkin? Yang mana? Kalau ditanya, kapan Anda ingin punya orang aktif? Halo? Kapan? Secepatnya. Secepatnya. Mungkin. Berarti tuntutannya adalah kita yang harus secepatnya berubah. Dan setelah berubah, jangan kembali lagi. Ya, kalau sudah berubah, ya udah terus berubah terus, gitu ya. Oke, jadi itu ya dari kitanya dulu yang berubah. Jadi lewat produk maupun lewat bisnis, kita ini sedang pelayanan, kita sedang melayani orang lain. Wow, thank you so much ya. Oke, nah thank you untuk sharingnya Kak Friska dan Kak Elis ya. Saya ingin kita belajar ya. Saya belajar banyak dari video ini. Ini video yang menginspirasi saya. Saya ingin sharing kepada teman-teman semua, kita belajar ya. Nanti kita lihat sama-sama videonya, setelah itu Anda komen ya, Anda dapat apa dari video itu. Oke? Saudara Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono adalah dua orang terkaya di Indonesia. Menurut hitungan terbaru majalah Forbes, per bulan April 2022, kekayaan Budi mencapai 22,7 miliar dolar atau setara dengan 326 triliun. Sementara kakaknya, Michael Hartono, punya kekayaan 21,8 miliar dolar atau setara dengan 313 triliun. Nah, kalau ngomong triliun, Anda kebayang nggak sih uang triliun itu seberapa? Yang pasti kalau dibuat beli kerupuk bisa buat kasih makan orang satu kota kali ya. Banyak sekali ya. 1 triliun itu berarti 1000 miliar ya. Jadi Anda bisa bayangkan ini 300 triliun. 300.000 miliar. Padahal kemarin ya beberapa waktu yang lalu mungkin saya pernah cerita juga ya, kalau kita punya deposito sebesar misalnya berapa, let's say misalnya 10 miliar aja ya. Kita punya deposito sebesar 10 miliar. Kalau bunganya sebulan dapat berapa? Kali 0,3%. Anda itu kalau punya uang deposito 10 miliar tuh sebulan bunganya aja 30 juta. Ya, bunganya aja 30 juta. Jadi kalau Anda misalnya hari ini pengeluaran rumah tangganya 20 juta, itu sudah bunganya depositonya aja tuh sudah lebih daripada kebutuhan Anda. Ya, kita lanjut ya. Jadi ini untuk membukakan wawasan bahwa ada ya orang yang punya kekayaan sampai segitu banyaknya, ya. Kalau digabung, kekayaan mereka mencapai 639 triliun. Di tingkat dunia, Budi ada di posisi ke-64 sebagai orang terkaya dunia. Sementara itu, Michael ada di posisi 69. Posisi mereka naik lumayan tinggi dibanding tahun sebelumnya, di mana Budi ada di urutan 86 dan Michael di urutan 89. Sebagai gambaran, kekayaan Budi ada di atas Jack Ma, pendiri Alibaba, yang ada di urutan 68. Hanya satu tingkat di atas Michael. Kekayaan Hartono bersaudara ini sangat-sangat jauh di atas orang terkaya urutan ketiga di Indonesia, yaitu Khairul Tanjung. Pemilik jaringan media Trans TV dan Mall Transmart ini tercatat punya kekayaan 8,3 miliar dolar
Ini setara dengan 120 triliun. Big Boss dari CT Corp itu ada di ranking 263 dunia. Kekayaan Hartono bersaudara berasal dari banyak perusahaan. Yang terbesar adalah Bank BCA. Mereka adalah pemilik hampir 55% saham BCA, bank yang tercatat punya aset sampai 1.000 triliun rupiah. Mereka juga memegang banyak saham startup lewat perusahaan investasinya, yaitu GDP Venture. Mereka ikut punya saham di Goto, gabungan Gojek dan Tokopedia, di situs belanja Blibli, tiket.com, Kaskus, sampai startup kesehatan Halodoc. Namun begitu, bisnis terpenting Hartono bersaudara, dan ini yang jadi asal muasal harta mereka, adalah perusahaan rokok Jarum. Oke, sebelum sampai ke sana, jadi untuk memperjelas, saya pernah nanya juga ya dengan salah satu petinggi di perusahaan mereka. Saya pernah nanya, apa sih rahasianya kok bisa sampai segini besarnya? Nah, dia cerita bahwa ownernya Jarum ini, Pak Michael dan Pak Budi Hartono ini, punya 125 perusahaan. Itu yang buat mereka besar, ya. Nah, itu nanti saya akan terjemahkan kalau di HDI, kalau kita mau besar seperti mereka bagaimana, ya. Tapi Anda boleh catat dulu, mereka punya 125 perusahaan. Bersama Gudang Garam dan Sampurna, Jarum adalah penguasa bisnis rokok di Indonesia sejak puluhan tahun silam. Makanya, di episode History nih kali ini, kita bakal bahas secara khusus soal Jarum, termasuk sosok pendirinya, Oi Wee Guan. Dia adalah ayah dari Michael dan Budi Hartono. Oke, jadi kita mau lihat sejarahnya ya. Apakah mereka tuh dulu langsung sudah kaya atau bagaimana ya, kita akan lihat ya. Oi Wee Guan terlahir sebagai pebisnis yang ulet dan tidak kenal patah arang. Usahanya tidak langsung sukses. Dia banyak mengalami kegagalan dan turun naik dalam berbisnis. Dia berasal dari Lasem di daerah Rembang, Jawa Tengah. Di tahun 1930-an, dia berbisnis mercon dengan merek Leo. Usaha ini terbilang sukses. Wee Guan berhasil mengekspor produk merconnya ke berbagai negara. Tapi di tahun 1938, di suatu siang bolong, pabrik merconnya meledak. Konon, saking hebatnya ledakan tersebut, kembang api di dalam pabrik berterbangan ke udara selama 10 menit lamanya. Dilaporkan 5 pekerja tewas, 22 mengalami luka bakar parah, dan 14 luka ringan. Dari 22 orang yang luka parah, 9 diantaranya akhirnya meninggal dunia. Menghadapi musibah ini, Wee Guan tidak putus asa. Dia memulai lagi bisnis merconnya. Jadi ini Oi Wee Guan ini bukan orang yang nggak pernah susah ya. Bahkan usahanya itu yang lagi bagus-bagusnya tadi sudah diceritakan ya, sudah ekspor itu karena suatu peristiwa hancur. Ya, hancur. Bem, habis semua. Oke. Tapi tadi ya saya belajar bahwa dia tidak putus asa, dia bangun lagi bisnisnya. Tapi di tahun 1942, tentara Jepang datang dan bisnis-bisnis banyak yang bubar, termasuk pabrik dari Wee Guan. Masa penjajahan Jepang dan awal-awal kemerdekaan, yakni masa perang mempertahankan kemerdekaan antara 1945 sampai 1949, jadi masa-masa penuh kesulitan bagi Wee Guan dan keluarganya. Kondisi membaik setelah Indonesia damai di awal tahun 1950-an. Jadi kalau tadi diceritakan, hancur lagi di waktu penjajahan Jepang tahun 42 ya. Dan setelah itu mereka hidup penuh kesulitan selama 8 tahun ya, sampai 1950-an baru lumayan lagi. Tahun 1951, Wee Guan memutuskan masuk ke bisnis rokok. Dia beli pabrik rokok kecil yang nyaris gulung tikar di Kudus. Pabrik itu kemudian diberi nama Jarum Gramophone. Di awal usahanya, jumlah pegawainya cuma 10 orang. Mereka membuat rokok dengan cara yang sederhana. Wee Guan seringkali harus terlibat dalam kegiatan pabrik. Dia ikut mencampur bahan-bahan rokok, yaitu cengkeh dan tembakau, selain sibuk mengurus pendistribusian. Berkat kerja keras Wee Guan dan para karyawannya, usaha ini berkembang dengan baik. Perusahaan rokok tersebut kemudian disingkat namanya menjadi PT Jarum. Tapi di tahun 1963, Wee Guan kembali mengalami musibah. Pabrik rokoknya terbakar dan hancur. Tak lama setelah peristiwa itu,
Owe Wiguan meninggal dunia. Sepeninggal Owe Wiguan, pabrik rokok Jarum diteruskan oleh dua anaknya, yaitu Michael dan Budi. Waktu itu Michael baru berumur 24 tahun dan Budi 22 tahun. Mereka berdua nyaris harus memulai usaha dari nol karena pabrik sudah hancur. Awalnya, Hartono bersaudara menjalankan bisnis seperti umumnya pabrik-pabrik rokok di zaman itu. Rokok lintingan dikerjakan secara manual oleh para buruh terampil. Tapi, di awal tahun 1970, mereka melakukan terobosan. Duo Hartono membeli mesin linting rokok yang bisa memproduksi rokok lintingan dalam jumlah besar secara otomatis dengan teknologi tinggi. Mereka termasuk yang pertama di Indonesia yang berani berinvestasi besar untuk membeli mesin. Maka produksi jarum pun meningkat dengan pesat. Distribusi dan pemasaran bisa dilakukan dengan lebih luas. Dampaknya, merek jarum pun mulai dikenal oleh kalangan yang semakin luas. Di tahun yang sama, Hartono bersaudara membangun Research and Development Center untuk mengembangkan produk-produk rokok baru. 6 tahun berselang, Jarum merilis rokok kretek filter dengan brand Jarum Filter yang ternyata disambut baik oleh pasar. Dan tahun 1981, sekitar 30 tahun sejak Owe Wiguan memulai bisnis rokoknya dan 18 tahun sejak Budi dan Michael memegang kendali perusahaan, lahirlah produk andalan yang bakal membuat Jarum berjaya dan kaya raya, yakni Jarum Super. Oke. Hartono bersaudara. Oke. Ya, sharingnya dapat apa? Ya. Siapa yang mau duluan? Dapat apa? Banyak yang bisa kita kupas ya, banyak yang bisa belajari. Memang untuk bisa menerjemahkan ke HDI kita harus paham dulu ya. Bisnisnya Jarum dengan bisnis kita di HDI ini beda. Nah, itu nanti yang akan saya bantu perjelas. Tapi sementara dari sini dulu, Anda dapat apa? Ayo, sharing yuk. Siapa dulu? Ya, Bu Maria dulu boleh. Bu Jaisa dulu ya boleh. Bu Maria masih ke-mute. Punyanya Bu Maria masih ke-mute. Oh iya. Jadi sampai anak-anaknya Wiguan itu tanpa kenalah tetap meneruskan bisnis bapaknya. Sampai bangkrut pun dia kembali lagi dari ngelinting, bantu ngelinting sendiri. Akhirnya bisa membeli mesin. Jadi memang harus tekun itu istilahnya. Nggak kenal menyerah ya. Jadi kan kalau kita lihat Tanpa ini kenal ceritanya menyerah, nggak mulus ya. Ceritanya nggak mulus kan. Iya, Banyak mulus, kita iya. yang membayangkan ya bisnis itu mulus gitu kan. Oh bagus. Iya. Kalau di gambar grafik itu grafiknya lurus, bagus, naik terus gitu ya. Ternyata kan enggak. Kenyataannya realitanya enggak. Berkali-kali hancur gitu kan. Owe Wiguan itu ya kan bangun pabrik sukses hancur. Bangun lagi hancur lagi, bangun lagi hancur lagi. Pun ketika Hartono dengan tadi ya Michael Budi pun juga ngalami hal yang sama kan. Bangun hancur, bangun lagi hancur, bangun lagi gitu kan. Nah, gitu ya. Oke, apa lagi? Wow, keren ya. Bu Jaisa boleh. Silakan. Di situ bisa buat contoh itu. Yes. Tanpa. Jadi nggak mulus ya. Iya, Terus. jadi ya Pak Ronald, mantap. Ada satu hal yang saya lihat di kisah tadi, bahwa semangat untuk tetap berjuang itu merupakan modal mereka ya sebagai satu keluarga, dan tujuan atau fokus mereka untuk berjaya sukses itu merupakan tujuan akhir itu dari keluarga itu untuk sukses itu, yang membuat dimana begitu papanya meninggal,
anak-anaknya melanjutkan. Jadi fokus mereka itu udah jadi satu gitu. Jadi ketika kita fokus, kita nggak lagi melihat, melirik yang lain lagi gitu. Itu yang tadi saya lihat. Papanya berjuang, anak-anaknya melanjutkan. Di sini yang saya lihat titiknya ada di fokus itu gitu. Fokus akan tujuan akhir itu, bahwa sukses harus mereka raih itu. Terus yang satu lagi kalau saya lihat sama seperti kalau dengan HDI ya gitu. Jadi terkadang kan kita itu kalau baru usaha begitu kan kadang kita mau supaya langsung kita naik gitu. Kita harus langsung bisa menikmati hasil gitu. Tapi kalau begitu kita dapat tantangan, kita langsung menyerah, bahkan kadang kita mundur dengan teratur, kata istilahnya muntaber ya, mundur teratur begitu, tanpa berita ya kadangkala. Ini menunjukkan bahwa kita bukan kita bukan sebagai seorang pemenang ya, kita itu pecundang gitu. Jadi kalau memang kita mau usaha, kita mau sukses, apapun yang datang, walaupun itu tantangannya besar ya. Jadi kalau saya sih katakanlah begini, seperti kisah tadi ya, dia bangun pabrik yang begitu besar ya, otomatis kan banyak harta, banyak materi yang udah dia kasih keluar, tapi kok dia masih tetap aja berjuang papanya itu, gitu. Kita yang hanya ketemu orang terus istilahnya kecil aja, kita ketemu orang terus orang nolak kita aja terus langsung kita down kayak begitu kan, di logikaku itu kan kenapa harus kita down gitu. Kok bisnis ini kan bisnis gua gitu, kenapa harus kita tergantung kepada apa kata orang gitu. Karena yang menentukan kita sukses dan tidak bukan orang lain, apa kata orang, tapi apa kataku, apa kemauanku, apa yang aku mimpikan gitu. Nah itu, jadi kalau saya sih luar biasa ya, saya senang belajar dari kisah-kisah seperti ini. Karena hero-nya mereka itu yang menjadikan mereka hari ini bisa seperti itu karena semangat mereka yang pantang menyerah itu. Jadi luar biasa untuk kisah tadi. Makasih Pak Ronald, ini sering Mantap. saya. Oke, Bu Lia. Testing. Ya, silakan. Saya sharingnya, ya ini mereka ini memang benar-benar tangguh ya, pekerja keras dan pantang menyerah. Jadi berkali-kali gagal, berkali-kali hancur, tapi terus coba lagi, bangkit lagi, sampai akhirnya sukses kayak sekarang. Dan ternyata kita lihat mereka ngerintisnya itu sudah puluhan tahun. Jadi untuk mencapai kesuksesan perlu proses. Perlu ya, proses. Diawali dari tahun 1938. Iya. Ya, puluhan tahun mereka untuk mencapai kondisi kesuksesan saat ini ya. Iya. Dan saat sudah sukses pun terus berinovasi, tidak puas loh. Kan sampai beli mesin ya kan, berinovasi, membeli mesin, mengeluarkan produk-produk baru juga, terus berkembang terus. Ya. Oke. Luar biasa. Kalau Kak Friska dapat apa? Yang lain? Kalau yang saya lihat itu Hartono bersaudara itu memang salah satu keluarga family yang bisa itu yang merintis itu biasanya di generasi pertama, ya kan? Terus kemudian yang kedua itu biasanya menikmati, terus kemudian yang ketiganya itu baru berjuang lagi gitu kan. Tapi ternyata rintisan dari generasi pertama walaupun up and down gitu kan, tapi tetap semangatnya tadi ya kalau kita balik ke HDI ya konsistensinya itu tuh tetap jalan gitu kan, tetap
walaupun gagal, kebakaran, atau mungkinnya jatuh salesnya atau bagaimana itu tetap gitu kan. Kemudian pada saat diambil alih oleh generasi kedua, nah itu dikelolanya lebih modern, dibentuk ada R&D, kemudian ada diversifikasi produk dan lain sebagainya gitu kan. Hal yang sama juga dengan HDI gitu kan. Saat ini kan sudah ada diversifikasi produk baru kan, ada yang yang untuk baby itu, terus kemudian toothpaste-nya juga sekarang sudah kemasan baru, itu kan juga bagian dari diversifikasi produk gitu kan. Seperti yang dilakukan tadi ada jarum 76, ada filter gitu kan, itu juga itu yang saya dapat. Terus yang tapi secara keseluruhan yaitu tadi bahwa jangan pernah patah semangat gitu. Ya juga kurvanya naik turun gitu kan. Ya sama juga dengan bisnis gitu kan. Pasti juga kurvanya akan naik turun gitu. Hidup juga begitu gitu. Jadi memang harus dinikmati pada saat di bawah, tapi bersyukur juga pada saat di atas gitu. Itu sih yang saya dapat. Sip. Terima Terima kasih. kasih. Bu Tuti. Bu Tuti. Halo Bu Tuti. Monitor. Ya, Halo, silakan cerita ya, dapat apa tadi. Sampai sempat lihat videonya? ini sambil nyuapin Atan. Ya, iya, iya. Tapi tadi sempat dengerin atau mungkin lihat videonya kah? Halo, halo. Ya, sempat. Oke, mungkin dapat sesuatu? Kedengaran? Ya, ya saya dapat dari video tadi, pertama proses, kedua tidak menyerah ya, luar biasa tidak menyerah. Dua itu Oke, terima kasih. Ya, Cik Melani atau Kak Elis ada yang bisa monitor? Kalau mau sharing boleh, tapi kalau enggak ini. Tadi soalnya izin ada tamu ya. Ya, oke. Jadi, nah, tadi kita udah belajar ya. Yang pertama, saya melihat mereka berdua ini luar biasa ya. Bayangin, sangat bangga ya. Orang terkaya nomor 1 di Indonesia, kemudian termasuk orang urutan ke-60 ya, orang terkaya di dunia. Wow, luar biasa. Kalau ngomong soal duit, udah nggak ada sharingnya lah ya mereka itu. Ya nanti sudah saya hitungin ya. Kalau 10 miliar aja udah 30 juta sebulan dari bunga depositonya aja. Kebayang nggak sih kalau uangnya tuh 300 triliun gitu. Wow. Nah, tapi mereka kisah perjuangannya kan juga ini ya. Jadi yang saya mau kita belajar satu bahwa yang namanya pengusaha bisnis itu walaupun mengalami up and down, naik dan turun ya, bangun, berhasil, hancur, bangun, berhasil, hancur. Itu adalah hal yang biasa. Ya, hal yang biasa. Yang penting adalah satu, tidak menyerah ya. Jadi kalau jatuh bangkit lagi. Kalau jatuh bangkit lagi. Kalau jatuh bangkit lagi. Dah, itu aja. Jalan lagi, coba lagi dan coba lagi. Gitu. Yang kedua, yang saya mau kita belajar adalah yang saya mau sharingkan. Nah, kita ini ya, kalau dibandingkan mereka, hari ini kita sudah jauh lebih mudah ya. Kalau mereka produk, itu mereka harus riset sendiri. Ya, mereka harus riset sendiri, mereka harus create produk. Sementara kita tidak perlu create produk, ya. Produk itu sudah diurus oleh HDI. Ya, tadi Kak Friska juga udah cerita kan bahwa kita tuh punya bagian research ya. Makanya terus keluar lahir produk Propo Elix, lahir Soothing Cream, Herbal Remedy gitu kan, Prolis dan lain sebagainya ya. Produk-produk ini sudah ada yang ngurusin. Kita udah nggak perlu ngurusin lagi di sana. Fokus kita bukan di situ. Ya, tadi yang seperti Bu Joisa juga sudah cerita. Fokus kita bukan di situ. Fokus kita ini membangun jaringan. Nah, ini yang saya mau cerita bedanya mereka dengan kita, ya.
Jadi, kalau kita ngomong di HDI, maka harta kita itu adalah jaringan kita, ya. Jadi kalau ini adalah saya punya rekan-rekan atau ini downline ya. Ini saya sebutnya downline dulu. Saya punya downline di bawah saya. Nah, inilah harta saya ya. Nah, harta bisnis saya ada di sini. Oke. Nah, ini. Fokusnya ke sini ya. Jadi bukan ke produk lagi. Kita udah lebih ringan ya. Mereka itu ngurusi semuanya ya. Kalau di bisnis konvensional, orang itu ngurusin semuanya. Dari hulu sampai hilir. Semuanya diurusin. Tadi Anda dengar kan baru sisi produk. Ya kan? Produk, terus mesin gitu kan. Anda belum dengar soal perpajakannya gitu kan. Soal manajemennya, HRD-nya, Anda belum dengar gitu kan. Itu baru sebagian aja. Belum lagi distribusinya, penjualannya, dan lain sebagainya. Nah, kita yang hal-hal tadi sudah nggak perlu ngurusin. Produk sudah ada yang ngurusin, tentang pajak juga sudah ada yang ngurusin. Kemudian apalagi HRD, kalau kepegawaiannya HDI kita nggak ikut campur ya. Kalau apalagi yang kita butuh untuk ini, distribusi. Nah, hari ini distribusi juga udah diringankan sekali ya, karena sudah ada HDI Store. Kemudian juga semua sudah dikirim lewat kurir, jadi semuanya menjadi serba mudah. Oke. Nah, sekarang kita tinggal fokus ke sini. Oke. Nah, tapi hal yang sama ya. Jadi yang penting semangatnya seperti semangatnya Jarum tadi itu kita punya. Semangat yang pantang menyerah, ya. Nah, kita yang perlu kita lakukan adalah yang pertama adalah buka kelebaran selebar-lebarnya, ya. Ini Anda catat ya. Bukalah kelebaran selebar-lebarnya. Jadi kalau yang merasa, Pak, downline saya di sini sudah 5, baru 5, bukan sudah 5, baru 5. Buka berapa, Pak? Sebanyak-banyaknya. 20 kurang, 50 kurang, 100 kurang. Ya, bukalah sebanyak-banyaknya. Oke? Itu ya. Tolong Anda garis bawahi, Anda catat tebel-tebel, buka kelebaran selebar-lebarnya. Ya. Kenapa? Karena orang yang kita rekrut ini tidak otomatis langsung mau aktif. Ya. Jadi kalau saya gambar siklusnya, orang itu pertama join. Ya, join. Kemudian dia menjadi seorang konsumen. Ya. Konsumen dulu. Dia konsumsi produk. Oke. Nah, dari konsumen kemudian ketika dia mulai ter-open mind tentang bisnis dan dia mulai kepingin bisa menghasilkan, dia akan menjadi seorang sales. Ya, sales. Di mana fokusnya baru jualan. Nah, belum ya, ini belum. Dari sales ini akan bergerak mulai punya jaringan atau networking. Nah, mulai punya downline. Ya, awalnya jualan, kemudian di sini dia mulai punya networking, mulai punya downline. Tapi ini juga belum selesai, ya, baru sampai di sini aja. Oh, ini tempatnya Kak Friska hilang. Nah, dari networking ini barulah dia menjadi seorang leader. Nah, ini ya. Jadi nanti peta perjalanannya itu akan seperti ini. Nah, padahal di sini tadi ya, orang yang join tadi itu belum tentu semuanya jadi konsumen, gitu kan? Yang konsumen juga tidak semuanya mau jualan. Yang jualan tidak semuanya mau ngurusin jaringan. Oke? Dan bahkan yang ngurusin jaringan juga tidak mau semuanya jadi leader. Paham ya? Jadi kalau saya gambar ini jadi piramida seperti ini. Nah, maaf kalau gambarnya jelek ya. Jadi yang paling bawah ini orang yang join. Di atasnya itu konsumen. Kemudian di atasnya lagi sales. Di atasnya lagi networking. Dan yang paling atas adalah leader. Ya, ini ya. Yang paling atas adalah leader. Nah, harta terbesar kita itu ada di sini.
Oke, jadi harta terbesar kita itu ada di leader. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Bingung nggak? Kalau misalnya saya terlalu cepat, tolong Kenapa komplain ya. Tolong ini ngomong ya. Gimana? kenapa harta terbesar kita ada di leader, Pak Ronald? Padahal kan kita harusnya punya konsumen itu yang menjadi harta kita gitu. Yes, kenapa Dasaran. harta terbesar kita ada leader? Sederhana, Bu Joisa. Karena satu orang leader bisa memimpin 1000 orang. Oh iya. Paham? Anda pegang Paham. satu leader, itu sama saja Anda sudah pegang 1000 orang. Oke. Tapi kalau konsumen kan dia nggak mimpin orang. Dia cuma beli aja. Ngasih ibu omset mungkin 1 bulan Clover Honey 500 gram satu. Mungkin Clover Honey 1 kilogram satu. Mungkin sama Propo Elik juga. Mungkin sama Biskin juga. Tapi itu saja. Paham ya, Bu? Iya, betul. Paham Paling sekali, kasih benar, ibu Pak omset Ronald. berapa sih? Kalau dirupiahkan mungkin 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Betul nggak? Ya, betul. Tapi kalau Betul. seorang leader, itu nilainya miliaran. Iya. Paham ya? Yes, benar. Paham. Nah, tadi. Jadi ya, kenapa kok kita ngelebar terus? Karena kita ini kan, tadi ya, saya ulang sedikit lagi. Yang join itu belum tentu jadi konsumen. Yang jadi konsumen juga belum tentu jadi sales. Yang sales belum tentu jadi networking. Yang networking belum tentu jadi leader. Ini ya, makanya mengerucut terus. Jadi kalau yang di bawahnya ini Anda terlalu sedikit, bisa jadi tidak ada yang sampai ke atas. Gitu loh. Paham ya? Benar. Jadi terus jalan terus. Terus jalan terus. Buka kelebaran terus. Buka kelebaran terus. Buka kelebaran terus. Presentasi orang baru terus. Presentasi orang baru terus. Paham ya? Iya, Join benar. komunitas baru, cari komunitas baru. Gitu. Nah, begitu ketemu yang mau aktif, begitu ketemu mereka yang mau jadi sales ini, atau mereka yang konsumen tapi mau ngasih referensi, nah kita turun ke bawahnya. Itu yang namanya menggali di kedalaman. Yes. Oke? Nah, contoh seperti hari ini, saya kenal dengan Ibu Maria. Bu Maria ini ada di bawahnya Bu Tuti. Bu Tuti ada di bawahnya Bu Lia. Saya hari ini kenal dengan Ibu Elis. Ibu Elis itu di bawahnya Bu Friska. Bu Friska di bawahnya Ina. Paham ya? Jadi saya memberikan Paham, contoh supaya Anda mudah memahaminya, ya. Jadi selain kita melebar, kita ini harus ke dalam. Nah, sama orang-orang yang di bawahnya, kita ini berusaha untuk kenal, ya, di ujung yang terbawah, terus di ujung yang terbawah. Jadi kalau misalnya di sini sudah satu, kita dampingi lagi supaya dia keluar lagi bawahnya. Dampingi lagi supaya keluar lagi bawahnya. Dampingi terus sampai ujung yang terbawah, ya. Sampai kapan Pak saya harus terjun di kedalaman? Sampai kapan ya? Ada yang bisa jawab? Ayo, ada yang bisa tahu nggak? Sampai kapan saya harus ke dalam? Ada yang bisa jawab nggak? Nggak tahu, Pak Ron. Nggak tahu. Kak Friska tahu? Bu Lia tahu? Sampai kapan saya harus turun ke dalam? Sampai level ke-8. Level ke-8, oke. Bu Lia punya jawaban lain? Kalau saya, Pak Ronald, sampai kita dapat pemimpin, kita dapat mencetak pemimpin yang bisa memimpin orang lain. Bagus. Tapi masih belum tepat. Bagus, tapi belum tepat. Ada lagi yang lainnya jawabannya? Bu Lia punya jawaban?
Sampai kapanpun. Sampai minimal ya, ini Anda catat, sampai minimal Anda bisa mencetak 5 lapis eksekutif diamond. Itu minimal. Oh, 5 lapis eksekutif. Karena Anda dapat bonus B. Ya, bagi Anda yang belum paham marketing plan, saya paham. Tapi kalau Anda yang sudah paham marketing plan, Anda itu dapat 2% dari 5 lapis eksekutif diamond di bawah Anda. Paham ya? Sedangkan eksekutif diamond Anda itu belum tentu kedalaman pertama, kedalaman kedua, kedalaman ketiga, belum tentu. Paham ya? Di tempat saya, kaki terbesar saya, eksekutif diamond saya yang pertama memang di kedalaman saya yang pertama. Tapi eksekutif diamond saya yang berikutnya, itu ada di kedalaman 8. Paham? Jadi yang pertama di sini memang ini dia eksekutif diamond, tapi yang ini bukan, 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 sampai kedalaman 8 ini baru ketemu eksekutif diamond lagi. Oh. Berarti ini baru 2 lapis eksekutif diamond. Paham? Nah, nanti di bawahnya ketemu eksekutif diamond lagi kapan? Kan gitu. Sampai minimal 5 lapis eksekutif diamond. Dengan itu begini, untuk satu titik ya, Pak? Itu untuk satu jalur. Ya, ini namanya jalur ya. Nah, ini sekalian teman-teman belajar. Ini namanya jalur. Nah, kita ngelihatnya jalur per jalur. Oke. Jadi Anda harus buat peta jaringan ya. Jalur per jalurnya Anda. Ini orangnya siapa aja. Nah, kita punya program kerja tadi ya, terus turun ke bawah sampai bisa mencetak minimal 5 lapis eksekutif diamond. Baru di situ kita mulai aman. Dan tadi saya sudah perjelas, eksekutif diamond 5 lapis itu belum tentu cuma 5 kedalaman, bisa jauh lebih banyak. Karena tadi contoh saya adalah eksekutif diamond lapis kedua saja, punyanya saya itu kedalaman ke-8. Oh, sorry, saya lupa satu. Di sini level keempat ini juga eksekutif diamond. Nah, ini ada satu lagi. Seret. Berarti ada 1, 2, 3 lapis ya. Nanti masih turun lagi ada 2 lapis di bawah. Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak Ronald. Paham ya? Nah, yaudah program kerja kita gitu. Ngelebar selebar-lebarnya terus sambil kita turun ke bawah. Ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Udah? Tidak ada, Pak Ronald. Kak Friska? Jelas? Bu Maria bingung nggak? Jelas, jelas. Jelas ya, oke. Ya, Bu Maria sambil belajar ya, Bu. Karena ini memang harus paham marketing plan. Kalau kita nggak paham marketing plan, kita belum bisa mengikuti, gitu ya. Oke, nah berikutnya saya akan sharing. Ya, September ini perusahaan sudah memberikan promo yang dahsyat dan luar biasa. Jadi kalau nggak dipakai, rugi. Sudah dimodali HDI, senjata yang dahsyat, ini Basoka gitu ya. Bayangin, kok nggak Basoka gimana ya? Udah ya, langsung aja. Biar nggak kelamaan. Oke. Nah, ini udah bisa terlihat gambarnya ya. Oke, nah ini promo yang pertama ya. Glowing and Radiant. Jadi berlaku tanggal 5 sampai 30 September untuk produk W1 dan W2 itu ada diskon 10%. Ya, yang belum tahu, W1 itu adalah cleanser, ya, pembersih wajah, sabun wajah. Oke, terutama kalau yang wajahnya agak sensitif kulitnya ya, ini bisa pakai W1. Itu ada potongan 10%. W2 itu esen. Ya, ini juga ada potongan 10%. Oke. Nah, itu ya, Anda bisa lihat di situ harganya, BP-nya juga, ya. Nah, kalau yang downline baru, jadi kalau downline baru itu Anda nanti begitu masuk ke HDI Store pertama kali, HDI Store-nya dia akan ketemu kode voucher Biskin. Nah, ini voucher Biskinnya akan berlaku ya.
Nah, voucher Biskin ini nanti bisa mendapatkan lagi potongan harga kalau saya nggak salah. Ya, tapi itu hanya berlaku untuk yang baru. Ya, oke. Sampai promo pertama dulu mudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak Ronald. Jelas? Jelas. Oke, kita Jelas, lanjut Pak. ya. Yang kedua. Nah, jadi khusus di bulan ini, pembelian Biskin ini juga bisa digabungkan dengan HDI ya. Oke, jadi ini produk-produknya Biskin ini berlaku di mana nanti ya, untuk pembelanjaan ini minimal 800.000, langsung dapat gratis pilih salah satu Propo Elix atau Royal Jelly. Ya, ini menarik banget ya. Contoh serum. Serum ini, nah serum yang ini harganya kan 1.119.000. Oke. Jadi Anda bisa bayangkan ya, orang beli serum 1 itu langsung dapat hadiah ini loh. Paham nggak? Anda boleh hitung ya, Propo Elix itu harganya 609.000. Iya, 600. Kalau mau diambil Royal Jelly 460. Nah, coba sekarang teman-teman hitung pakai kalkulator Anda. Kalau dia beli barang harga 1 juta, hadiahnya gratis 600.000, itu berapa persen? Ayo. Hadiahnya berapa? Berapa persen? Setengahnya 50. Iya. 10. Oke. Bayangin. Apa nggak murah banget jatuhnya? Paham ya? Paham, Pak Ronald. Ya, Bu Maria paham ya, Bu? Itu tadi beli apa, Pak, yang 1 juta tadi? Ini loh, serum ini loh, Bu. Oh, serum. Ya. Serum vitamin C. Besok ya, Bu. Nanti kan saya Ronald dan ngajak Ibu janjian mau demo Biskin kan. Supaya Ibu ngerti, oh yang ini toh barangnya. Kemarin kan janjian belum kesampaian kan? Iya, ini masih acaranya masih padat ini, Pak. Lah ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman paham ya? Ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Nah, ini ya. Jadi sambungan yang tadi ini, jadi belanja 800.000 dalam satu kali pembelian dapat gratis pilih salah satu Royal Jelly atau Propo Elix ya. 800.000 itu contohnya apa? Clover honey 1 kilo itu 585 ya toh. Tambah apa? Misalnya Polenergy 239. Nah, ini kalau Anda total ini kan berapa nih? 824 ya? Betul ya? Iya, 8. 824.000 yang dibeli, hadiahnya 609. Nah, ayo sekarang dicoba dihitung berapa persennya. Ayo. Iya itu. Hampir 75 ya. Iya, makanya tadi saya bilang kan, kalau nggak dimanfaatkan ini promo, waduh, bener Anda akan nyesel. Seumur-umur belum pernah kayak gini. Serius. Boleh tuh. Makanya Bu, ayo jualan yang banyak. Ini mumpung ya, murah banget. Serius. Murah banget. Ya. Sampai sini Bu Joisa, Kak Friska, paham? Paham sekali, Pak Ronald. Paham. Ya, Bu Lia, Bu Tuti, kalau ada yang mau ditanyain boleh loh ya. Halo, testing. Itu kita belanja boleh, Pak Ronald. Gimana, Bu? Gimana, Bu Maria? Kita belanja itu apa untuk yang baru atau kita itu yang tadi belanja 800 sekian terus dapat itu Royal Jelly itu. Kita boleh kan untuk belanja? Boleh, Bu. Boleh, tidak hanya untuk orang baru, semua. Ya. Semuanya boleh. Dan satu ID satu ya. Jadi ingat satu ID satu, nggak bisa beli 2 kali. Paham itu ya? Tadi kan 824 kan. 824 ini harga membernya. Tadi kan Clover honey. Ya. Clover honey sekilo sama Polenergy. Terus dapat itu bonusnya. Ya, Royal bonusnya Jelly. pilih salah satu. Mau Royal Jelly boleh, mau Propo Elix boleh. Royal Jelly aja.
Ya, oke, silahkan. Nanti boleh. Terus ini buat yang sudah join, boleh beli Propo Elix dan harganya gila, cuma 200.000 ya. Masing-masing nama hanya boleh maksimal 2 ya. Ini juga murah banget ya, gila ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, saya lanjut ya. Aku Oke. minta diulang yang itu Koronal, yang renewal itu yang 200.000 tadi. Ya, Iya, pokoknya tadi Anda soalnya yang sudah join, ini kan kita kan biasanya ya, perpanjangan member itu kan dengan akumulasi belanja 1.000 poin. Tapi ini HDI ini ngasih pintu keluar, Anda cukup beli Propo Elix, dan itu dikasih harga khusus senilai 200.000 kan? 199 toh? Di mana iya. Anda bisa beli satu nama itu 2. Dengan cara satu beli di HDI Store, satu beli di Center. Oh, itu yang kemarin aku mau tanya. Paham ya Bu? Jadi Bu Benar-benar. Joisa beli boleh nggak? Boleh. Bu Joisa boleh beli 2. Satu di HDI Store, satu di Center. Nah, nanti kita Iya, tinggal ngomong ke senternya aja. Aku beli 1, nanti tolong dikirimin sekalian bareng sama barang yang aku beli di HDI Store. Gitu. Supaya Ibu nggak kena Iya. ongkir. Paham ya? Oh, iya. Paham, paham. Iya, itu sudah Pak Ronald kemarin aku buka Dewi One itu masa tenggang aku itu sampai bulan Oktober. Jadi Ya. disuruh belanja 1.000 apa kayak gitu, 1.000 Nah, poin. nanti Ibu lihat. Mestinya kalau Ibu sudah lebih dari 1.000 poin. Oke. Ya, sampai Aku sini dulu. tanya. Boleh. Itu berarti kalau yang belum mau hangus bisa belanja apa enggak toh? Apa memang yang Bisa. cuma mau? Oh, bisa ya. Bisa, tidak harus hangus. Oke. Ya. Pak Ronald bilang gimana? Saya udah lebih dari 1.000 ya? Sudah, Ibu pasti sudah lebih dari 1.000. Caranya lihatnya di sini loh, Bu. Ya, sebentar, tak di Iwan saya. Oke, sebentar. Jadi kalau Anda mau lihat sampai berapa, per member saya sampai berapa lama ya, Anda sudah bisa tampil? Ya, Tapi bisa. nggak kelihatan. Nah, sudah kelihatan ya? Ini HDI One, peta jaringan. Terus Anda klik namanya ya. Kalau ini misalnya saya ya klik nama saya nih di sini, klik. Nah, akan masuk ke halaman data ya seperti ini. Nah, ini ya. Oke, seperti ini. Nah, terus scroll ke atas. Nah, sampai ini ya. Ibu bisa lihat nih. Nih udah kelihatan. Nih. Oke. Kelihatan ya, udahan ya. Jadi member saya itu sudah sampai Maret 2025. Nah, punyanya Bu Joisa bagaimana? Kapan, Pak Ronald? Gimana, Bu? Kalau punya saya sampai Oke, ya. Sekarang kita lihatin punya Ibu Maria dulu ya. Iya. Nah, ini punyanya Bu Maria. Bentar, Bu. Ini biasanya masih error. Oke. Nah, ini. Sampai September 2024. Nah, untuk perpanjangan, Ibu kurang 697 poin lagi.
Jadi Ibu punya kesempatan ngisi sampai September 2024, sampai tahun depan. Oh, gitu. Nah, besok kalau nambah itu Ya ya otomatis kan? 800.000. Otomatis kan? Nanti yang dihitung bukan rupiahnya ya Bu, yang dihitung poinnya ya. Iya, poinnya. Heeh. Itu poinnya berapa Pak Rona kalau yang beli? Tadi ya, madu sama itu. Madu sama itu berarti Ah, cuman ah. sekitar 150-an Bu. Oh, Nah, nanti mendingan Ibu sambil kumpulin supaya bisa sampai 300. begitu. Mm. Mm. Oke, sekarang kita mau lihat punyanya Bu Joisa. Mm. Bentar, ini punya saya kok ternyata mati hidup. Besar. Nah, ini Bu Joisa. Tuh. Nah, kan? Saya udah bilang kan? Tuh. Ibu sampai Januari 2025. Mm. Oke, jadi kalau Ibu nanti Berarti beli kalau Propo Elixir ya nambah lagi sampai 2026, 2027 gitu. iya, oke. Oke, Iya, iya. Oke, siap. paham ya? Paham sekali Pak Rona. Iya. Oke, bisa Makasih Pak Rona. kelihatan. Ya, sekarang kita lanjut ke promo yang terakhir. Nah, ini ya. Jadi, kita juga ada paket yang namanya mini sampler set. Nah, ini ya, mini sampler set. Mini sampler set ini isinya Propo Elix 30, Royal Jelly, Clover Honey-nya yang 500 gram. Nah, itu dari harga normal member 1174 dipotong jadi 669. Nah, kalau tadi pertanyaannya Bu Wow, Maria, ini poinnya berapa? Nah, ini di sini sudah ada ya, sudah ditulis. Poinnya 120,7. wow, luar biasa. Jadi kayak gini ya Bu Harga, Maria ya. Nah, ini iya. diskonnya 45%. Mm. Nah, Wow, di sini Sama. Mm. gimana Bu Maria? Kalau sama yang tadi, yang pertama tadi, Kalau yang pertama tadi tadi, cut poinnya 150 ya. ya, lebih banyak. Tapi ini produknya 3 macam. 3 macam ini. Nggak ada wah, itunya. iya. Nah, Harga kalau yang turun ini semua. berlaku kelipatan. Jadi misalnya contoh, Pak, saya mau beli 2 boleh nggak? Boleh. Nah, tapi ini ya ada kecil-kecilnya di sini yang harus dibaca. Jadi intinya saya ceritakan gini. Kalau nama itu selama bulan Juni sampai Agustus kemarin ada belanja 300 poin, dia boleh beli totalnya 6. Jadi 3 di HDI Store, 3 di Center. Caranya tahu gimana sih Pak? Namanya udah belanja apa belum? Sampai tadi ya, Anda ke HDI One. Oke. Anda ke HDI One tadi. Nah, kayak ini. Set. Punyanya Bu Joisa. Ya, kalau Bu Joisa jelas lah ya. Tuh. Bu Joisa, ini kan, tuh. Selama kurun waktu Agustus sampai Juni, ini kan ada 300-nya nih. Tuh. Berarti mini sampler itu kayak Bu Joisa boleh beli 6. 3 di HDI Store dan 3 di Center. Nah, ini contohnya siapa? Ini punya Bu Maria. Nah, Bu Maria selama kurun waktu Juni sampai Agustus, ini kan ada 2 kali 300 poin nih. Berarti Ibu berhak beli 6 juga yang mini sampler. Oh, gitu. Iya. Ya, paham ya? Iya. Pak Rona, Mini sampler tadi apa saja? Lupa. iya, Pak Rona saya mau tanya, maksudnya mau belinya itu bisa bertahap atau sekaligus kita beli? Bisa bertahap, Bu. Bisa bertahap. Misalnya, Oke. saya beli Sip, satu sip. dulu, terus minggu depan beli satu lagi, boleh? Boleh. Oke, sip. Tapi kalau hadiah yang Propo Elix sama Royal Jelly tadi, itu cuma bisa sekali.
Oh ya. Paham ya Bu Maria ya, Bu Joyce ya? Jadi nggak bisa berkali-kali ya, cuman sekali aja. Beli yang Iya. hadiahnya aja. Hadiahnya Rera Jelly. Tapi Oke. Pak Ronald, ini kan 669 ini kan belum masuk di kategori pembelanjaan 800. Kan kalau 800 kan kita free ongkir. Apa ini free ongkir nggak? Nah, ini memang Ibu harus nambah supaya free ongkir. Kalau ini belum free ongkir jelas. Kalau Iya, kaitannya sama free ongkir di ya. situ. Kalau kaitannya sama free ongkir Iya. belum free ongkir. Heeh. Tapi satu hal gini ya yang harus dicatat. Pembelian mini sampler tidak bisa digabungkan dengan yang 800.000 tadi. Oh, Paham ya Bu? Jadi nggak bisa gini, oh Pak aku beli mini samplernya 1, terus aku nambah aja Polenergy. Polenergy 239 kan. Nah ini kalau ditambah sama ini kan udah 800.000 lebih dong. Nah itu nggak bisa. Oh ya. Paham ya Bu? Jadi Anda beli mini sampler tambah Polenergy terus Anda minta gratis Propoelik itu nggak bisa. Jadi Kalau nggak bisa beli, digabung. anu Pak, kalau beli yang 800 tadi, terus dan beli ini mini sampler, Boleh, macam, boleh. Kalau itu boleh. Jadi ini dua promo berbeda. Anda ambil ini sama ambil ini. Boleh nggak? Boleh. oh iya. Oke. Paham? Paham Pak Ron? Iya, iya, paham. Ya, teman-teman yang lain kalau mau nanya boleh ya, Kak Friska. Kalau mau nanya boleh. Oke, nah terus ini kita bantu juga bikinkan yang sudah langsung 300 poin. Nah itu paket-paketnya yang Anda bisa lihat di grup ya. Sebentar, ini saya nggak buka grupnya soalnya. Saya pakai ini aja. Wah, bagus ya promonya. Ampun. Nah, oke. Nah, ini yang kita sudah bikinkan gambar-gambar paketnya. Ya. Jadi kalau Anda misalnya mau pakai, boleh banget ya. Nah, ini yang pertama September Fit, ini yang untuk nutup ke 800.000 aja, tapi belum 300 poin ya. Kalau Anda tanya poinnya berapa nih ada di bawah. 150,89. Oke. Ini kita buat untuk yang punya keluhan batuk-batuk ya, karena kan banyak nih hari-hari ini yang ngeluhnya batuk-batuk. Nah, ini bisa kasih paket yang ini. Terus berikutnya ini yang 4-star, jadi 4-star versi murah ya. Madu, pollen, Propoelix atau Royal Jelly, pilih salah satu. Ya. Tapi nggak komplit ya. Nah, ini yang khusus madu. Mungkin kalau Anda punya pelanggan madu, aku pengen madu aja, nggak mau yang lainnya. Anda bisa tawarkan paket ini ya. Di mana paket ini isinya clover honey sekiloannya ada 3. Nah, nanti hadiahnya boleh, bebas. Mau ini boleh, mau ini boleh. Nah, ini poinnya Anda bisa lihat di bawah ya. Udah 321,75. Jadi Anda jual ini sudah langsung nutup satu paket. Nah, kalau ini yang Propoelix ya. Propoelix ini isinya 60-nya 2, Propoelix 30-nya 1. Nah, gitu. Terus kemudian ada lagi yang, nah ini yang biasanya nanya soal pencernaan. Ya, ini pencernaan ini isinya enzim mineral 90-nya 2, madu sekilonya 1. Nah, ini poinnya udah 306 ya. Terus kemudian 158. ya, ini yang punya keluhan dengan obesitas, kolesterol. Nah, ini bisa ambil yang ini. Isinya Trimi 2-nya 2, Royal Jelly, madu. Nah, nanti hadiahnya boleh pilih Propoelix saja. Tapi mau ambil Royal Jelly lagi boleh nggak Pak? Boleh, silahkan. Nah, ini yang paket cancer ya. Kalau yang sering nanya untuk cancer, nah ini cocok banget nih ya. Isinya Propoelix Plus, Polenergy, Clover Honey sekilo,
Nah, karena poinnya kurang dikit, saya harus nambahkan permen. Nanti gratisnya ambil Royal Jelly boleh, ambil Propoelik boleh. Terserah. Ini poinnya persis 300. Poinnya persis 300.00. Oke. Terus terakhir ini ada paket Royal Jelly ya, yang mau Royal Jelly aja silahkan ambil yang ini ya. Ini saya tambahkan Royal Jelly tablet jadi total poinnya jadi 325,8 gitu. Oke, untuk gambar paket lainnya nanti Anda bisa lihat di grup ya, dari kemarin sudah di-sharingkan. Ada banyak, ini terus terang yang belum ke-sharing malah yang 800-nya karena biskin ya, biskinnya belum. Tapi kalau Anda nanti ada permintaan boleh. Mungkin sampai untuk paket ada yang mau ditanyakan? Kak Friska? Tidak, Pak Ronald, jelas sekali. Jelas ya. Kak Elis ada yang mau ditanyain? Iya. Bulia? Halo, Bulia, testing, monitor? Cariin kalau hilang. Enggak kok. Ya wis, oke. Oke, kalau gitu, nah, oke, saya update aja. Jadi, bagi Anda yang mungkin belum pernah nyoba, Anda bisa coba. Sekarang kita bisa presentasi lewat WA video call ya. Ada yang sudah tahu belum? Bisa presentasi lewat video call. Iya, bisa. Jadi, WhatsApp video call itu sekarang punya fasilitas baru, Anda bisa share screen. Ya, Anda bisa share screen. Jadi, Anda bisa, kalau misalnya orang itu mau dipresentasi lewat jarak jauh gitu ya, Anda bisa ajak video call, kemudian Anda share screen. Jadi, Anda bisa tampilkan slide-nya. Nah, caranya Anda harus siapkan dulu file presentasinya ya. Nah, file presentasinya ada yang belum punya kah? Yang belum punya file presentasi? Nanti habis ini saya sharing di grup ya. Tolong Anda lihat di grup Propoelik, saya sharingkan di sana ya. Wah, Kak Eli sudah kembali. Iya, Pak Ronald, luar biasa. Ya, nanti tolong dipelajari. Saya ingin kita ketemu lagi nanti role play ya. Minggu, kira-kira mungkin minggu depan lah ya. Sebentar. Kalau Sabtu ini gimana? Bisa nggak? Terutama mungkin ini, kalau Bu Joisa sih harusnya udah bisa ya. Bu Joisa kalau role play mungkin tinggal yang bisnis ya Bu ya. Kalau produk kan udah bisa. Iya, saya lagi belajar bisnis plan, Pak Ronald. Tapi saya belajar ternyata gampang juga sih sebenarnya. Gampang bisnis Cara plan-nya. belajar saya tuh gini. Iya, gampang sekali. Setiap hari dengar audio, setiap hari dengar video. Jadi kayak kita belajar untuk apa ya, kayak otodidak itu kayak dengar aja gitu. Dengar. Lama-lama ya jadi ingat juga, jadi hafal juga gitu. Iya. Jadi nggak perlu kita baca. Iya, tapi cuma jadi saya download banyak sekali video-video presentasi termasuk BP, termasuk apa Neo, ATW itu kan udah ya kita udah ikut training perbanyak di situ gitu. Jadi bisnis plan-nya itu yang saya kurang. Terus product knowledge yang kalau yang masuk di katakanlah kan product knowledge secara utuh, tapi kalau ada terkait penyakit kita kan perlu harus penjelasan ya. Kita menjelaskan ke orang. Apabila ada kasus kan kita harus tahu gitu. Akar kasusnya, akar penyakitnya gimana. Terus kenapa harus kita kasih paket ini? Kenapa dia berhubungan dengan katakanlah itu udah apa namanya skill people itu memang harus people skill kita itu harus memang benar-benar kuasain gitu, kita harus punya gitu, kalau tidak knowledge kita itu akan dipertanyakan gitu. Yes, betul. Makanya selalu dengar audio dan begitu. Yes, oke, good. Jadi memang kalau saya sih dalam perjalanan saya merasa begitu Pak Ronald. Harus kita punya kemampuan.
Yes, yang nah itu harus teman-teman benar-benar boleh niru Bu Joyce ya. Setiap hari oke. dengar audio atau lihat video. Ya, kalau audio Ya. Anda bisa ke BEC. Oke, kalau video Anda bisa ke YouTube. Ya, kalau Iya. yang belum tahu, YouTube-nya channelnya namanya Bill YouTube dan Propolis Team ya. Anda bisa cari di sana. Bill YouTube dan Propolis Team. Iya. Iya, Oke. Pak Ronald. Teman-teman saya mau cerita nih. Maksudnya begini, karena saya kan seorang ibu rumah tangga ya. Jadi waktu saya kan terbatas karena saya harus urus rumah tangga. Saya seorang single fighter, jadi waktu terbatas sekali. Dan saya sering lebih banyak dengar lagu-lagu rohani ya, karena memang saya dari gereja saya kan saya sering jadi worship leader. Jadi saya kebanyakan download itu dan setiap hari saya dengarin, akhirnya kan saya kuasai gitu. Terus dengan HDI saya berpikir begini, lah kenapa kok saya kayak nggak ada waktu untuk bisa belajar gitu? Kenapa saya kok bisa hafal lagu tetapi rohani kenapa begitu bagus kuasai sampai gimana bisa tampil dengan prima? Kok kenapa HDI saya nggak bisa gitu loh? Gitu. Oh, saya harus rubah pola saya. Saya kurangin lagu-lagu rohani, saya harus dengar presentasi HDI yang banyak. Kayak udah tak download semua gitu. Sehingga waktu yang harusnya saya pakai untuk baca, nggak baca lagi, cuma cukup kerja sambil dengar kerja. Jadi pagi-pagi bangun itu cukup ya sebatas baca satu firman ya udah, selebihnya dengerin itu gitu. Jadi subuh-subuh udah video presentasi. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Iya, Bu. Ya, udah. Tadi signal saya jelek banget. Ampun. Ya, thank you sharingnya Bu Joyce. Thank you so much. Punya saya juga putus-putus. Iya. Nomor 3 itu nggak bagus ini. Tadi kan Bill YouTube sama apa? Propolis Propolis Team Team. kok. Propolis Team. Propolis judulnya Propolis Team gitu. Ya, kanalnya Propolis Team. Ketik aja di search itu Propolis Team. Oh. Propolis Team. Kita catat. Saya yang masih bodoh belum bisa apa-apa. Enggak bodoh, Bu. Ya. Tolak. Belum bisa. Hari-harinya padat. Hari-harinya padat kegiatan. Ya, tadi ya kayak Bu Joyce tuh loh Bu Maria. Jadi kita bisa bawa headset, terus sambil mungkin sambil nyapu, kita bisa sambil dengerin gitu loh. Iya. Yang morning briefing ini ya. Ya, kalau Propolis Team tuh rekaman-rekaman morning briefing. Oh. Gitu. Oke. Oke. Iya, Pak Ronald. Ya wis, ini promonya dahsyat, jadi dipakai ya. Jualan yang banyak. Pakai tadi yang gambar paket-paket aja, supaya closing-nya langsung satu paket gitu. Tadi Kak Elis sudah sempat dengerin kan yang saya jelasin promo? Paket. Promo belum. Promo belum? Belum di-share ya? Kak Elis kan jemput anaknya tadi. Oke, sebentar saya ulang sedikit ya. Oke. Ya, ini saya ulang sedikit ya Kak Elis. Jadi ini promo yang pertama. Udah kelihatan gambarnya? Udah. Udah ya.
Jadi khusus di bulan ini untuk produk W1, W2 dapat diskon 10%. Nah, gampang ya. Testing. Ya, kenapa? Ini Ya lagi wis, lihat. ya wis. Ini gambarnya di grup kan sudah saya kirim kemarin toh. Waktu tanggal 3 sudah saya kirim. Di Clover ya? Bukan, yang di Clover kayaknya Kak Friska kirim ya? Ada ya? Sudah. Ada ya? Friska yang kirim tahu. Ya, sudah. Ya, oke. Nah, tuh udah ada. Oke, jadi ini sederhana aja saya sambil jelasin cepet. Nah, khusus bulan ini Biskin juga sama, kalau belanja minimal 800.000 bisa dapat ini ya, Propo Elix atau Royal Jelly. Tapi kalau khusus Biskin totalnya jangan sampai di 300 poin. Karena kalau 300 poin dia berubah jadi isi starter. Kalau isi starter gratisnya bukan ini tapi yang SS Cream. Oke. Nah, terus ini tadi yang 800.000 itu bisa dapat gratis Royal Jelly Propo Elix. Nah, di sini yang penting Biskin produknya itu boleh gabungannya HDI dan Biskin. Ya, 800.000-nya ini boleh gabungannya HDI dan Biskin. Paham ya Kak Elis ya? Kayak kemarin kan kayaknya dia mau pesan SS Cream itu kan. Nah, kalau yang promo sebelumnya kan nggak bisa digabung. Kalau yang ini bisa. Terus ini ada untuk yang member lama, yang udah join. Jadi kalau yang baru join kayaknya nggak bisa. Tapi kalau yang udah join kayaknya bisa. Nanti mesti dicoba sih. Ini kan soalnya khusus HDI Store dan Center ya. Jadi kita bisa beli Propo Elix tebus murah cuma 200.000. Tapi kalau saran saya Anda jangan jual ininya ya. Kalau saran saya jadikan ini sebagai booster. Jadi contoh gini. Aku mau dong Propo Elix-nya yang 200.000. Oh boleh, tapi kamu sambil beli ini ya. Nah gitu. Jadi misalnya contoh gini. Oh ya, kamu boleh beli yang Propo Elix 200.000 kalau kamu udah beli mini sampler. Nah, itu juga bisa dipakai. Paham ya, Kak Elis ya? Halo? Ya, Propo Elix-nya itu sebenarnya kita bisa beli untuk kita sendiri, sebenarnya bisa aja beli yang 200.000 kan. Bisa. Tapi kalau Bisa, dan kita bisa beli maksimal 2 ya. Oke. Maksimal 2 itu caranya satu di HDI Store, satu di Center. Jadi yang satu kakak bisa di HDI Store, yang satu harus ke kota wisata. Iya. Oke. Nah, tapi paket-paket ini kan belum 300 poin, makanya kita bikinin yang udah langsung 300 poin. Mana? Nah, tak tampilin dulu. Sudah saya share di grup juga ya, jadi saya hanya bantu jelasin aja. Oke. Nah, ini ya. Udah kelihatan gambarnya? Ya ini. Nah, ini kan udah langsung 300 poin nih. Clover Honey sekiloan 3. Poinnya tuh 321,75. Free-nya itu ya 2 ya. Enggak, free-nya salah satu loh. Royal Jelly. Oke. Ya, oke. Terus ini yang Propo Elix semua nih. Kan ada yang juga orang yang aku mau Propo Elix-nya aja. Oke, nih Propo Elix aja. Nih ya. Poinnya udah 309 ya. Pertanyaannya gini, ini yang ini aku nggak mau 30 dong, maunya 60 sekalian, boleh nggak? Boleh? No, 2 yang 60 plus boleh. Boleh ya. Karena kan ada gratis 1 tuh yang 30. Yes. Ini terus ini NZ mineral, ini yang pencernaan. Padahal sama aja ya. Ya, misalnya di Propo Elix yang 60 ya semuanya tapi 3 biji doang. Nah ini, terus ini ya. Ini yang obesitas sama kolesterol. Terus ini paket yang untuk cancer.
Oke. Dan terakhir ini yang mau Royal Jelly aja. Nah, ini Yang mana spesialisnya yang paket dirimu. untuk cancer? Oh ini, Cancer yang ini. Nih, yang Propoelic Plus, Royal Polenergy, Clover Honey sekilo. Nanti gratisnya ambilin Royal Jelly. Nah, berarti kan 4 star-nya udah nih masuk. ya. Oke. Prolis apa sih prolis tuh? Permen. Ini karena kalau nggak ditambah prolis, poinnya nggak bisa 300. 300. Oh itu permen ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Ini untuk gambar paketnya. Ya wis. Jadi manfaatkan promo bulan ini ya, teman-teman semuanya ya. Ya. Oke. Pokoknya bagi Anda yang ngejar diamond, Anda yang kepengen sekali diamond, Anda yang sudah kepengen sekali, jualanlah minimal 21 paket bulan ini. Ya. Bu Maria juga jualan, Bu. 1 paket itu Ibu dapat sekitar 250 ribuan. Iya. Nah, kan lumayan kan, Bu? Paling tidak meringankan Ibu untuk bisa beli produk. Iya. Ya. Oke, mungkin itu dari saya. Kita ketemu lagi nanti minggu ketiga ya, minggu ketiga September. Ya, saya sangat-sangat berharap sekali ketemu lagi nanti di September. Anda sudah punya hasil yang luar biasa ya. Amin. Amin. Oke. Ya, mungkin ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan. Ini ya, tetap terus belajar. Oh ya, presentasi ya, role play ya. Kalau role play-nya malam, depan saya nggak bisa. Kalau hari Sabtu, ada yang keberatan nggak kalau role play Sabtu? Sabtu malam ya. Sabtu malam. Bisa nggak? Iya. Bisa sih. Nah, berapa sih kan? 9 ya. Sabtu nggak bisa deh. Nggak bisa ya. Nah. Oke. Yang penting kalau Kak Elis segera janjian pendampingan sama Kak Friska ya. Ya, dikejar ya diamondnya bulan ini. Bu Joisa juga. Bu Maria nanti tak temenin saya. Ya wis semuanya. Kita tutup dalam doa. Kak Elis mungkin mau bantu doa. Mari teman-teman, Ibu, kita berdoa dulu sebelum selesai. Saya akan berdoa dengan rekan saya.